kelas 1. Perkenalkan, nama saya Mandi Juniari, nomor absen 27 dengan NIM 20110311121. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran Expression Box. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu kertas manila dengan ukuran 15 cm. Lalu ada kertas karton, yang ini ukurannya 12 cm dan yang ini 13 cm. Lalu ada manila yang seperti ini. Lalu ada gunting, ada lem, dan ada origami. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik dengan menggunakan media Expression Box. Saya akan menjelaskan hanya 3 atau 4 materi saja dikarenakan kendala waktu. Yang sebenarnya saya menjelaskan 13 topik yang ada di materi perkembangan peserta didik ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi topik pertemuan 1 yang judul konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama ada ruang lingkup psikologi dalam perkembangan. Yang A, psikologi pendidikan. Psikologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu psikologi teoritis dan psikologi terapan. Sedangkan psikologi teoritis dapat dibagi menjadi 2, yaitu psikologis umum dan psikologis khusus. Nah, di dalam psikologi perkembangan peserta didik adalah suatu bidang yang secara khusus mempelajari aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan menengah. Lalu ada yang B, peserta didik. Dalam proses pendidikan, peserta didik berarti komponen pokok persoalan dan perhatian dalam semua proses pendidikan. Sedangkan dalam psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis. Yang C, tujuan dan manfaat psikologi perkembangan. Tujuan yang pertama, mempelajari perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang kedua, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu. Adapun tujuan bagi guru, yang pertama, guru dapat memilih dan mengajarkan materi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tingkat perkembangan tertentu. Yang kedua, guru dapat memilih metode pengajaran dan dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Adapun manfaat psikologi perkembangan, yang pertama, peserta didik dapat membantu guru untuk mengenali kapan perkembangan tersebut dimulai. Yang kedua, peserta didik dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Yang A, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan penambahan ukuran, berat, dan tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke dalam bentuknya semula. Pertumbuhan bersifat kuantitatif alias bisa diukur. Contohnya seperti tinggi badan dan berat badan, yang dimana organisme yang kecil menjadi besar
seiring dengan pertambahan waktu. Yang B, perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses kematangan. Biasanya perkembangan bersifat kualitatif alias tidak bisa diukur dan tidak dapat dilihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik pertemuan ke-7 yang dimana judulnya aspek perkembangan sifat kepribadian dan implikasinya bagi pendidikan. Menurut Alport, kepribadian dapat dikategorikan pada 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama, masa bayi. Pada masa bayi, didorong oleh kebutuhan mengurangi ketidakenakan dan mencari keenakan, yang dimana seorang bayi menjalani proses perkembangan dirinya. Yang kedua, ada masa kanak-kanak. Di masa ini perkembangan dari masa bayi menuju masa kanak-kanak melewati garis-garis yang berganda, yang dimana manusia yang lahir akan berubah atau berkembang menjadi individu yang egonya selalu berkembang. Yang ketiga, masa dewasa. Pada masa ini, individu sudah bisa memahami sepenuhnya apa yang harus dilakukannya. Orang dewasa harus mempunyai tujuan dan dengan jelas. Selanjutnya, faktor penghambat perkembangan kepribadian. Menurut Inga Hatugalang, perkembangan kepribadian seseorang akan terhambat dikarenakan 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya yaitu individu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, kurangnya rasa terpercaya diri. Dan ketiga, tidak adanya motivasi. Pentingnya kepribadian dalam pendidikan. Aspek kepribadian ada kaitannya dengan pendidikan, yang dimana sebagai faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor internal, yakni keadaan jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 13. Judulnya yaitu reward dan punishment. Reward adalah suatu hal yang dibentuk dari respon positif, yang dimana reward ini tidak hanya berupa perkataan dan tindakan, akan juga tetapi bisa berupa benda. Contohnya, guru mengatakan bagus kepada siswa, dan ada juga contoh benda yang diberikan, yaitu guru memberikan boneka kepada anaknya karena sudah mencuci piring. Lalu yang kedua ada punishment. Punishment adalah suatu hal yang dibentuk dari respon negatif, yang dimana punishment tidak hanya berupa perkataan dan tindakan, tetapi juga bisa berupa bimbingan. Contohnya, guru memberikan tugas tambahan karena muridnya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan contoh lain, guru BK juga memberikan bimbingan dan menegur muridnya yang nakal. Baik,